Nah, baik teman-teman, di sini ada yang unik dan aneh. Merpati kipas saya ini sudah saya giringkan, kemarin baru beli. Alhamdulillah giring keras. Nah, ini merpati kipasnya tuh, lihat nguber-nguber. Nah, di sini kemungkinan aneh nih teman-teman. Jadi giringnya memang keras. Ketika nanti saya ambil nih, biasanya dia takut dengan manusia. Nanti saya bagikan tipsnya buat teman-teman nih. Merpati kipasnya giringnya edan. Nah, lucu kan terbangnya. Nah, yang mesti kalian lakukan ini untuk merpati-merpati yang seperti ini, yang tidak terbiasa terlatih dari piikan, kalian bisa naik turunkan nih. Nah, mantap nih terbangnya, jadi pak 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 pak. Tuh, lakukan terus seperti ini sampai dia benar-benar tidak takut lagi dengan kita. Nah, seperti ini tuh. Ini terbangnya lucu ya. Ini kesini juga nggak bakalan mau nih. Kita coba nih. Ini kenapa seperti ini? Karena ini wajar dan normal, karena merpatinya ini di pemilik awalnya itu dia diliar atau dilepas bebas. Kalaupun nggak diliar di dalam kandang terus-menerusan, nggak pernah tersentuh atau tertangkap oleh manusia. Jadi ini tuh takut dengan, sebetulnya dia giringnya sangat keras, cuman karena dia masih takut dengan saya, karena saya pemilik barunya, jadi seperti ini giringnya. Jadi belum, nanti mau saya coba terbangkan. Nah, nanti saya coba ke sini. Dia respon sudah bagus nih. Nah, ini juga banyak yang nanyakan nih teman-teman ya. Ini kan seolah-olah dia matanya tidak melihat betinanya. Nih. Jadi dia itu nampak kebingungan ya teman-teman. Jadi ketika kita kesiniin, nah dia mencari betinanya tuh. Bukan berarti merpati ini tidak melihat betinanya teman-teman, melainkan dia tidak terlatih sehingga seperti ini. Dia belum mengerti. Tuh. Sama dengan halnya piikan. Nah, tuh. Dia mau hinggap ke sini pun takut. Tetapi kalau saya simpan di dalam kandang ini pasti ngejar-ngejarnya sangat keras. Nah, bahkan ini si perempuannya aja bagian kepalanya ini dipatukin terus. Nah, jadi dia takut dengan saya, juga takut dengan kamera. Jadi seperti ini, padahal ini giringnya sangat keras tuh. Jadi untuk mengatasi merpati yang seperti ini, walaupun bukan merpati kipas, ada banyak merpati biasa atau merpati balap yang memiliki karakter seperti ini. Nah, yang harus kalian lakukan yaitu kalian tetap melatihnya. Melatihnya gimana sih? Melatihnya cukup dengan naik turun sampai bertelur. Nanti mudah-mudahan ini betinanya bertelur ya, terus juga tepat agar mengerami telur. Nanti saya akan coba sampai dia betul-betul giring keras seperti merpati balap. Cuman ini membutuhkan waktu yang sangat lama, tidak sebentar ini, karena kalau dilihat dari betinanya ini sapit udangnya itu sangat rapat, tidak renggang. Nah, ini dia giring keras, cuman dia takut sama saya nih teman-teman tuh. Oh ya, kita kasih ini aja. Tuh, dia takut dengan saya. Nanti kalau sudah benar-benar dia sudah terlatih, sudah bagus giringnya,
dia akan mengabaikan saya, dia akan cuek, dia akan fokus ke betina. Nah, caranya naik turun. Nanti saya coba ambil ini si Sudawirat. Nah, ini si Sudawirat. Nah, kita pancing agak seperti ini. Nah, Sudawirat giringnya bagus. Nah, terus juga saya mau ambil ini si Raja Pukul dulu, biar memancing si merpati kipas ini giring lebih bagus, lebih maksimal. Nah, beda halnya dengan merpati yang sudah terlatih seperti ini, teman-teman. Tuh. Set, saya masukkan dulu es. Nah, ini saya ke atasin. Ini untuk meningkatkan giring. Nah, ini. Tuh, kemarin kan ini nggak giring seperti ini. Nah, ini ketakutan sama ini. Set, saya juga taruh atas si Raja Pukul biar memanas karena ini dari pagi hujan. Nah, seperti ini. Set, kita juga mau ambil si Joko dulu bentar. Tuh, dia mencari, badan saya udah ambil nih. Nah, masih kebingungan. Ini bukan matanya ya, teman-teman. Kalau penglihatan, saya yakin dia normal. Dia mengetahui, cuman dia belum tahu, belum mengerti. Jadi masih seperti ini. Sama halnya merpati piikan. Merpati piikan juga seolah-olah dia matanya Nanti kalau sudah terbiasa atau terlatih dengan baik, ini merpati kipasnya akan giringnya semakin bagus. Dia selalu nyari-nyari terus tuh si betinanya, padahal ini betinanya di sini. Nah, ini banyak sekali teman-teman yang menanyakan tentang, "Bang, merpati saya kok giringnya keras, tetapi seolah-olah merpatinya itu tidak kelihatan. Apa matanya?" Itu bukan, teman-teman. Kalau merpati baru giring, nah seperti ini. Nah, dia masih takut. Nanti kita tumbuhkan giringnya, jadi dia masih kebingungan, dia masih kadang ke kandangnya mencari, dia itu mencari, bukannya dia kabur, tetapi mencari. Terus juga dia karena ini apa sih, takut dengan saya. Tuh, dia malah masuk ke dalam kandang nih. Jadi dia masih bingung. Nah, ini kesini tuh. Ini teman-teman bisa lihat nih giringnya. Nah, dia masih bingung. Nah, kita harus sabar kalau menghadapi atau punya merpati yang seperti ini nih. Giringnya bagus. Ini kalau nah tuh, ini tuh giringnya nanti tuh. Kita latih seperti ini dulu. Nah, dia masih kebingungan. Nah, terus seperti ini. Kita latih seperti ini agar dia tuh tahu betinanya tuh. Jadi dia tuh tingkat kefokusannya itu belum benar-benar ke betina, jadi masih fokus dengan saya. Nah, ini kan dia belum terlalu fokus. Nah, untuk fokus seperti ini. Nah, tuh sangat lucu, teman-teman, ini terbangnya. Ini kalau sudah bener mateng giringnya, sudah terbiasa, mungkin bisa diterbangkan. Cuman kalau kayak gini kita harus sabar ya, ngelatihnya seperti ini aja dulu tuh. Dia masih kebingungan. Kita simpen aja di sini. Jadi dia tuh masih bingung, teman-teman, masih belum hafal ke betinanya. Padahal dia untuk itu matanya masih melihat. Cuman karena dia instingnya itu bercabang-cabang, jadi takut dengan saya, takut dengan lingkungan baru.
terus juga posisinya giring, jadi seolah-olah dia kebingungan. Nah, ini lagi nyari tuh, mana lagi betina saya nih. Tuh. Jadi seperti ini. Ini biasanya yang terjadi tuh merpati piikan yang giringnya bagus tetapi takut dengan manusia. Terus merpati perdana, merpati yang baru giring. Jadi seperti itu. Nah, sambil itu biarkan dia suruh itu dulu. Saya mau ini karena ini nggak bisa dilatih, teman-teman. Cuaca di luaran gerimis. Jadi saya untuk melatih merpati seperti ini, naik turun. Nah, oh, dia kesini lagi. Jadi instingnya ada, cuman dia masih takut dengan saya. Nggak apa-apa, biarin. Nah, kita harus sabar kalau dapat merpati seperti ini. Nah, ini tidak berlaku untuk merpati kipas saja, teman-teman, tetapi juga merpati tinggian, merpati kolong, merpati balap. Banyak yang kejadian merpati yang giring keras ketika di dalam kandang, ketika diambil si betinanya seperti ini. Jadi seolah-olah si jantan ini tidak melihat betina. Nah, hal tersebut itu normal karena merpati seperti ini, merpati yang tidak pernah dilatih, dia ketakutan. Oh, ini nih udah bagus. Nah, kalau ini udah mendekat, kita coba tuh. Dia bahkan nggak tahu ini betinanya diambil. Tuh. Nih badan sih dia ngelihat, teman-teman, cuman dia belum hafal dengan betinanya. Jadi nggak tahu dia, karena ada perbedaan ketika betinanya ditangkap oleh tangan dengan perbedaan antara merpati ketika lepas tanpa tangan. Jadi dia masih mencoba mengenali. Nah, kita coba tuh seperti ini aja dulu. Jadi kita harus sabar. Ini bagian kepalanya lucu ya, teman-teman. Jadi gerak-gerak nguk. Nah, biarkan dia pergi ke sana. Nah, ini bagusnya jangan di itu dulu, teman-teman, jangan diterbangkan dulu. Nah, tuh bagus kan? Tuh, dia bagus, marah. Nah, kita tingkatkan giringannya seperti ini, teman-teman. Nanti biar dia tidak fokus dengan saya, dia lebih fokus ke betinanya. Nah, terus seperti ini kalian lakukan tiap hari. Nah, dilakukan seperti ini cukup. Gak usah terlalu banyak, teman-teman, karena kita untuk fokus ke betina dulu si merpati ininya. Merpati kipas harus fokus ke betina dulu. Nah, tuh. Biarkan fokus ke betina dulu. Nanti gampang. Nanti biasanya giring akan meningkat setelah bertelur. Nah, ini anggap saja ini piikan yang baru pertama kali giring ya, teman-teman. Jadi kita harus sabar nih. Tuh. Jadi jangan terburu-buru diterbangkan ini. Tuh, dengan saya aja dia masih takut. Nah, seperti ini tuh. Padahal dia ngelihat, teman-teman, cuman dia bingung, takut, campur ininya betinanya atau bukan. Jadi masih kebingungan. Hehehe. Tuh, dia jadi masih takut. Jadi instingnya lebih tinggi takutnya ketimbang giringnya. Giring padahal udah tahu. Kalian bisa lihat. Ini kalau saya simpen di dalam kandang pun, wah, sangat nguber-nguber betinanya tuh. Jadi kalau kalian punya merpati seperti ini, bukan merpati kipas atau merpati tinggian, merpati kolong, merpati balap, merpati rumahan, sama, teman-teman, caranya lakukan terus seperti ini. Jadi kita harus membutuhkan kesabaran. Ini biasanya 3 buangan atau 3 teluran dia akan berubah. Dia akan nanti kalau ini bertelur, nanti dia akan fokus ke betina. Syaratnya yaitu kita harus rutin melatih seperti ini. Nah, jadi jangan terburu-buru untuk apa namanya? Tuh. Ini kalau di kayak giniin aja masih kadang. Nah, tuh seperti ini. Ini udah bagus ya, alhamdulillah. Tuh, seperti ini tuh. Jadi dia masih takut. Jadi kita harus pendekatan dulu dengan merpatinya. Nanti kalau dia sudah mengenali tuannya, nanti kita baru terbangkan. Nanti beda lagi, teman-teman. Setelah dia bertelur di sini, terus mengerami telur, nanti insya Allah berbeda lagi. Giringnya semakin keras, semakin ngeket. Nah, tuh. Jadi dia memang giringnya keras tuh.
kita latih terus. Nah, tuh seperti ini, pelan-pelan. Set, kita lakukan pendekatan. Nah, nangkep tuh, dia takut. Nah, nanti kalau sudah terbiasa, nah, tuh dia takut. Ini kita belajar untuk lebih dekat dengan si merpatinya, si putih. Si putih. Ini kalau udah tahu rumah betinanya, saya lepas nih. Saya lepas bebas, dia pasti nguber terus. Dia pasti ngejar terus. Ini di dalam kandang pun giringnya sangat edan, ngeri nih. Tuh. Teman-teman bisa lihat tuh. Cuman dia masih bingung. Tuh. Dia masih mencari. Tuh, padahal dia ngelihat nih. Cuman dia masih ragu apakah ini betinanya atau bukan. Tuh. Nanti kalau sudah tidak ada keraguan, sudah terbiasa dilatih, nanti dia nggak ragu lagi, dia langsung mengejar. Nih udah giring keras nih. Nah, nah, kita latih seperti ini teman-teman. Jadi nggak instan ya teman-teman. Semua merpati balap pun yang masih pijikan giringnya sama seperti ini. Kadang takut dengan pemiliknya. Nah, nggak usah ragu, nggak usah khawatir, lakukan pelatihan terus. Nanti setelah dapat 3 buangan itu biasanya akan normal. Giringnya pasti akan keras semua seperti ini. Nah, ini si raja pukul. Nah, ini merpati kipasnya. Oke teman-teman, mungkin itu saja saya main-main dengan merpati kipas yang sedang giring keras. Nah, mudah-mudahan next nanti kalau bertelur betinanya giringnya makin jos lagi. Nantikan terus video menarik dari saya. Akhir kata saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.